Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan yang suka mensucikan diri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ia akan difaqihkan dalam urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yathuru utawi kang suci, bermula dari yang suci. Bayane minan najasati, saking piro-piro najis, dari beberapa najis. Maksudnya yang suci, yang bisa suci dari yang di awalnya adalah najis. Itu salah satu, ada 3. Al-khamru, yang pertama khamr, idza takhallalat, ketika berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya. Jadi ada 3 hal, ada 3 benda atau barang yang bisa suci, yang tadinya benda itu adalah najis. Yang pertama adalah khamr. Khamr itu dulunya, yang namanya khamr itu adalah perasan kurma. Kurma yang diperas terus difermentasikan. Difermentasikan itu dinepin. Bahasa kampung itu dinepin. Nah, ketika berubah menjadi cuka, cuka tahu yang bakal bumbu basok ya. Kalau perempuan mah gak asing dah cuka. Kalau khamr itu berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka hukumnya suci. Termasuk wadahnya juga suci. Tapi syaratnya binafsiha. Perubahannya itu tidak dengan sebab tercampur atau dengan sebab ada campurannya. Khamr atau minuman keras ketika berubah unsurnya menjadi cuka, maka hukum khamr itu adalah suci. Bukan khamr yang belum jadi cuka, bukan, tapi kalau sudah jadi cuka. Tapi perubahannya binafsiha, dengan sendirinya, bukan dengan sebab tercampur benda atau unsur lain, maka hukumnya suci. Dia boleh dimakan, dia kemudian kena badan juga hukumnya tidak najis. Tapi kalau selama masih wujud khamr, hukumnya najis. Hukum najis ini bukan hanya di masalah diminum. Kena badanku kalau yang namanya minuman keras karena barang najis. Minuman keras di sini maksudnya bukan minuman yang dikeraskan, bukan. Ntar es batu dianggapnya minuman keras ya. Tapi minuman yang memabukkan. Segala yang memabukkan itu hukumnya najis. Walaupun secara kebiasaan orang tersebut kalau minum gak mabuk, tetap hukumnya haram. Jadi jangan kemudian dibolak-balik. Minuman itu kan yang diharamkan yang memabukkan. Berarti kalau gak mabuk gak haram, tidak. Banyak sedikitnya kalau yang namanya minuman yang memabukkan atau yang kita kenal namanya minuman keras, ya macam-macam dah. Kalau untuk mereknya mungkin Bapak Ibu lebih hafal dah ya.
darah ular misalnya, itu sudah ada azam sebelumnya, maka tetap hukumnya haram. Termasuk ketika kita di suatu tempat karena camping atau hiking, di mana di situ kita kekurangan makanan, persediaan makanan yang kita bawa dari rumah sebagai bekal sudah habis. Tapi dari rumah sudah ada azam, nanti kalau seumpama saya di gunung pas lagi kemah nggak ketemu makanan atau makan udah habis, saya mau makan daging ular misalnya. Dari rumah sudah ada azam, sudah ada rencana, maka tetap hukum ular tersebut adalah haram. Jadi tidak ada azam, tidak ada rencana, tidak ada keinginan sebelumnya. Kemudian yang kedua, bahwa ada batasan ketika kita mengkonsumsi barang yang diharamkan tadi. Jadi hukum haram tetap haram, cuman karena darurat maka diperbolehkan. Jangan salah, haram dengan halal itu jelas. Jadi jangan kemudian bahasanya oh karena nggak ada maka jadi halal, tidak. Ntar ada orang salah ngomong, oh saya minuman keras itu haram, tapi kalau baca bismillah jangan salah. Minuman haram, minuman khamr itu haram bagi saya. Whisky, ciu, brandy bagi saya haram. Tapi kalau baca bismillah halal, Pak. Gak bisa begitu. Barang yang haram tetap hukumnya haram. Cuman keharaman itu diperbolehkan dengan sebab darurat. Darurat itu artinya terpaksa. Dan terpaksa itu ada ketentuannya. Pertama, tidak ada azam sebelumnya. Yang kedua, jumlahnya terbatas. Sebatas menggugurkan, sebatas mempertahankan hidup saat itu. Jangan kemudian kita ketemu daging ula, kemudian habis makan daging ulanya disimpan, perhati nanti. Nah ini nggak boleh. Di awal tidak ada azam, yang kedua makannya terbatas, dan kita sudah tidak boleh lagi mengkonsumsi barang yang sama. Karena itu kebolehannya karena keterpaksaan. Jangan kemudian kita makan daging ulah, nyari lagi ulah lagi, nggak boleh. Harus yang lain. Ini secara fikih. Sebab konsekuensinya kullu min nabatil haram falyutabawi finnar. Kalau di dalam badan kita, di tubuh kita ada barang yang tumbuh dari barang yang haram, maka tempat kembalinya adalah neraka. Yang bisa mensucikan barang haram tersebut cuman api neraka. Nggak bisa disucikan dengan yang lain. Termasuk tadi khamr. Makanya orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang mabuk itu, yang minum minuman keras, ya termasuk maaf misalkan ya baru-baru kemarin itu kan dioplos pakai segala solar, sari puspa, sampai akhirnya bukan meninggal, modar. Emang orang yang suka mabuk nggak bakalan mati, modar ya bahasanya. Tetap hukumnya haram karena memabukkan tadi. Sampai baginda Rasulullah SAW itu saking wanti-wantinya diancam dalam sebuah kisah itu, orang yang minum minuman keras itu kelak di yaumil qiyamah itu ya naudzubillah min dzalik, ada namanya bengawan namanya gutoh. Bengawan gutoh itu sumber mata airnya dari kemaluan perempuan para pelacur. Karena penyakit yang gak sembuh sampai mengeluarkan cairan tadi dari farjinya, terkumpul dalam satu bengawan, dan bengawan itu namanya bengawan gutoh, dan itu bakal diminum orang yang waktu di dunia suka minum minuman keras. Nauzubillah min dzalik. Atau sebagaimana kita sudah terlanjur dulu, ya kan, lain dulu lain sekarang. Dulu kan kita nggak tahu, kita sampai Anda ya sekarang tobat ya.
Tobatnya taubatan nasuha. Jangan kita udah biasa mabuk kemudian udah tobat ngumpulnya sama tukang mabuk, ya nanti lama-lama ketularan lagi. Tuh. Dan termasuk di antara dosa besar, minuman keras itu hukumnya dosa besar. Bahkan kita pernah dengar cerita Barseso. Ibu pernah dengar cerita Barseso? Barseso itu terperdaya karena awalnya dari memabukkan tadi, minum-minuman keras. Sampai akhirnya 3 hal yang tadinya dia pantang untuk melakukan, akhirnya semua dilakukan. Dia memperkosa, dia membunuh, na'udzubillah min, karena hilangnya akal. Gara-gara minuman sebotol ya. Itu kok dibikin sholawat, kadang saya gedeg banget itu ya. Gara-gara sebotol lalu ganti jadi sholawatan. Jangan, namanya gara-gara itu perkara buruk, Bu. Jangan gara-gara sholawatan ya. Dari lagu gara-gara sebotol minuman keras itu berat. Kembali yang kedua, jadi cuka kalau asalnya dari khamr, maka hukum cuka itu adalah suci. Karena suci maka hukumnya halal. Yang kedua, wajildul maitah, kulit bangkai. Maitah di sini artinya bangkai. Idza tubigha, ketika disamak. Samak itu artinya dihilangkan, dibersihkan bulu-bulunya. Maka hukum kulit yang sekalipun dari bangkai, maka hukumnya suci. Apalagi kulit yang memang dari binatang sembelihan, sapi, kambing, kerbau, memang disembelih. Tapi kalau misalkan kambing, sapi yang mati dengan sendiri, itu kan namanya bangkai. Maka hukum bangkai najis, maka kulitnya juga najis. Tapi bisa jadi suci ketika disamak, bahasanya. Disamak itu dihilangkan bulu-bulunya, maka hukumnya adalah suci. Wama, dan barang soro yang jadi hayawanan binatang. Maksudnya binatang yang tumbuh dari barang yang suci. Contoh misalkan bandeng atau ikan, karena lama disimpan sampai kemudian keluar belatungnya. Belatung, kenal Pak? Apa di sini belatung namanya? Oh, sama belatung. Belatung yang tumbuh dari barang yang halal, maka hukumnya juga halal, hukumnya suci. Di dalam jambu ada uletnya, maka ulet yang asalnya dari jambu hukumnya suci, halal. Tapi kalau ulet itu dipisahkan, dikumpulkan ya, terpisah dari jambunya, sengaja bapak ibu makan uletnya ya nggak boleh, digado. Tapi kalau misalkan makan sama jambunya itu boleh, karena tumbuh dari barang yang halal. Termasuk misalkan pete, ya pete itu kan suka ada uletnya. Nah begitu lihat, oh petenya bolong, ini kalau dibuka pasti ada uletnya, udah makan aja sekalian ya, itu boleh, halal hukumnya, karena dari barang yang halal. Tapi kalau misalkan ada bangkai ayam, bangkai kambing misalnya, terus keluar belatungnya dimakan, nah ini barang dari barang yang najis, maka hukumnya juga najis. Najis itu jadi haram. Tapi kalau misalkan ayamnya ayam sembelihan, karena saking lamanya misalnya disimpan di kulkas sampai keluar belatung, nah yang tumbuh dari barang yang halal hukumnya halal, sekalipun wujudnya belatung. Sebab termasuk menu favorit orang Jepang itu sengaja membuat busuk ikan.
Jadi ikan yang sudah matang itu disimpan di kaca tertentu sampai kemudian keluar belatung. Sifat belatung itu kan ketika dia tidak ada makanan, maka dia akan makan kawannya. Sampai akhirnya belatung itu seukuran bandeng itu sendiri, ukuran belatungnya. Nah, karena tumbuh dari barang yang halal, hukumnya halal. Tapi kalau orang kita mah jember, ya iya, gilanan kalau kata orang Jawa, kagak tega, ya namanya ulet. Biar kata tumbuh dari barang yang halal, ya tetap aja kita ngelihatnya jijik lihatnya, ya. Jadi apapun yang tumbuh dari barang yang halal, maka hukumnya halal, sekalipun wujudnya adalah menjijikan karena tumbuhnya dari barang yang halal. Tapi kalau barang yang najis seperti tadi bangkai, termasuk jual beli barang yang najis, itu kalau secara baik, secara fikih itu hukumnya nggak sah. Kita tidak boleh jual beli barang yang hukumnya najis atau barangnya najis. Contohnya misalkan jual beli tai kambing, ya, tai kambing sekilo 20.000 misalnya. Nah, kalau secara fikih ijab qabul dengan bahasa jual beli ini hukumnya tidak sah, hukumnya haram, dan jual belinya tidak sah. Jadi ketika kita ijab qabul, ketika kita transaksi, niat kita itu bukan beli tai kambingnya, tapi beli jasa mengumpulkan tai kambing seberat 1 kilo. Lah kan sama aja, beda. Karena perkara sah tidaknya sesuatu itu dari ijab qabulnya. Termasuk awas Bapak Ibu, kadang kita sering membahasakan gade. Bahasa gade rohen itu ada dalam kitab Fathul Wahab, bahwa syarat barang yang digadekan itu tidak boleh diambil manfaat. Nah, sekarang Bapak misalkan butuh uang, katakanlah misalkan Bapak punya barang wujudnya motor, kemudian misalkan sama Pak Ustadz datang ke rumah Pak Ustadz, saya punya motor, cuman saya butuh uang. Butuhnya berapa? Butuhnya 3 juta. Saya punya motor saya gadekan. Nah, kalau ijab qabulnya gadekan, maka barang yang digadekan itu haram untuk diambil manfaatnya. Ya, saya ulang, barang yang digadekan itu haram hukumnya untuk diambil manfaatnya. Artinya selama itu motor sebagai jaminan tidak boleh dipakai. Kalau misalkan motor itu dipakai, itu jatuhnya riba. Sebab ketika jatuh tempo utang Bapak 3 juta dibayar full, motor dikembalikan dalam keadaan rusak. Siapa yang rugi? Yang punya motor. Termasuk itu satu contoh. Contoh lain misalkan ada orang gadein kontrakan. Nah, bahasanya gadein kontrakan. Butuh uang, dia punya kontrakan 3 pintu. Satu pintunya 500.000 misalnya. Berarti 3 pintu berapa? 1,5 juta, ya, 1.500.000. Dia utang 20 juta dengan jaminan kontrakan. Maka selama utang itu belum terbayar, itu kontrakan tidak boleh diambil manfaat. Kalau bahasanya adalah gade, kalau bahasa fikihnya itu rohen. Tapi kalau bahasanya tuker pakai, ya, kalau kata orang itu liron anggon, tuker pakai. Misalkan Bapak tadi contoh di awal punya motor, Pak, saya butuh uang 3 juta. Saya punya motor, silakan motor Bapak pakai. Saya pakai duit Bapak 3 juta. Nah, ini namanya tuker pakai. Tidak ada bahasa gade.
Sebab orang sekarang itu karena ribet ngomong, udah bahasanya gade aja dah. Motor saya gadein. Lu motor kemana? Saya gadein. Begitu ngomong begitu, motornya dipakai lewat. Nah, kalau bahasanya gade itu jatuhnya riba. Demikian juga tadi kontrakan. Karena pada dasarnya kita tidak memiliki harta. Harta semua adalah titipan dari Allah. Maka cara mempergunakannya juga cara yang diridhoi oleh Allah. Maka pentingnya ini ngaji, biar kita jangan sampai jatuh kepada riba. Sebab gambaran riba itu kelak di yaumil qiyamah ketika Rasulullah Mi'raj. Itu Rasul melihat orang nyebrang sirat, jembatan. Ya, setelah kita menerima buku catatan amal itu kan ditimbang. Setelah ditimbang itu kan kemudian kita nyebrang, namanya sirat. Di situ ada orang nyebrang pakai perut. Orang nyebrang pakai kaki aja susah. Ini pakai perut, kesot ya. Ngesot. Lalu Rasul bertanya, itu siapa Bril? Itu umatmu yang waktu di dunia suka makan riba. Na'udzubillah min. Termasuk tadi contoh ketika kita salah ijab qabul, membahasakan tuker pakai dengan bahasa gade, itu jatuhnya riba. Karena satu ada yang dirugikan. Tuh. Jadi barang yang najis, barang yang tidak jelas miliknya itu tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk tadi di masyarakat sering saya sampaikan, maksudnya biar kita tidak gampang ijab qabulnya. Jangan menggunakan ijab qabul bahasa fikih, tapi pelaksanaannya itu bukan pakai aturan fikih. Jadi kalau ibu misalkan mau gadein sawah, gadein kontrakan, gadein motor, maka barang yang digadekan atau barang yang dijadikan jaminan sebagai gade tadi tidak boleh diambil manfaatnya. Jadi kembali kepada masalah fikih, ada 3 perkara yang bisa suci dengan sendirinya. Yang pertama, khamar ketika menjadi cuka, tapi perubahannya itu dengan sebab sendirinya. Dan yang kedua, kulit bangkai ketika disamak. Dan yang ketiga, barang yang tumbuh dari barang yang halal, barang yang tumbuh dari barang yang suci. Binatang misalkan kayak belatung, kalau memang asalnya dari barang yang suci, maka hukumnya adalah suci dan halal untuk dikonsumsi. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang belum jelas atau yang mau ditanyakan, silakan.